Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bil ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan dan menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang banyak. Salah satu kenikmatan Allah kepada kita adalah kenikmatan cinta. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman kalian hatta yuhibba akhi ma yuhibbu nafsihi, sampai kalian itu mencintai saudara kalian seperti mencintai pada dirinya sendiri. Ada sebagian sahabat Nabi yang dia itu berkata, ya, uang yang ada di kantong saya itu hak saya dan hak teman saya sama. Saya katakan, Pak, di sini nang dompet kopi sopo-sopo cukup itu. Saya katakan dulu, padahal waktu saya di Romeo, ya, sahabat sampai itu karena saking cinta. Malayanakam ladulkan, barang siapa yang tidak belas kasih kepada Allah, kepada manusia, kepada Allah, maka dia tidak dibelas kasih oleh Allah. Jadi kalau kita itu ingin dibelas Allah, maka kita harus belas kepada saudara yang lain. Terus kemudian tanda-tanda atau ayat-ayat cinta. Kita dengar dulu tentang cinta. Apa toh cinta itu? Ya, kalau dalam bahasa Arab, cinta diartikan al-hubbu atau artinya biji. Kalau dalam bahasa Inggris artinya apa? Love boleh. Nah, dalam bahasa Jawa resno, ya, al-hub atau biji itu tergantung diletakkan di mana, ya. Bila biji diletakkan di tempat yang subur, maka dia akan tumbuh dan berarti pohon yang besar yang banyak dengan mata pada pemiliknya. Sebaliknya kalau biji diletakkan di tempat yang tandus, maka dia akan susah untuk tumbuh, bahkan bisa
jadi kering dan mati. Ya, kemudian Bapak Ibu, cinta yang Allah berikan kepada kita itu terus diletakkan di mana? Ya, apakah di tanah yang subur atau yang tandus? Cinta dalam pandangan Islam adalah limpahan Allah kepada seluruh makhluknya, sehingga Allah menciptakan manusia dan dalam segala kesempurnaannya yang saling untuk mengisi dan untuk menyempurnakan. Kemudian cinta sejati bukan cinta monyet, ya, adalah cinta kepada Allah dan Rasul. Kenapa? Karena cinta kepada Allah itu dilandasi dengan keimanan. Sedang cinta kepada selain Allah itu biasanya hanya dilandasi dengan hawa nafsu. Ya. Terus kemudian amalan hati tetap tenang. Ya. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, "Salatun man kunna fihi." Ada 3 perkara. Barang siapa yang dia itu mendapatkannya, maka dia bisa merasakan halawatal iman. Itu nikmatnya, manisnya iman. Lah 3 perkara apa? Yang pertama, ayyakun Allah ahabbu ilaihi, bahwa Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai padanya mimma siwa umma, dibanding dengan selain keduanya. Jadi cinta kepada Allah dan Rasul itu harus dinomorsatukan dibandingkan dengan cinta kepada orang tua, suami, istri, anak atau yang lainnya. Contohnya siapa? Contohnya Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika dia sudah diberi nikmat cinta Allah, kemudian dia juga senang cinta pada bapaknya. Ya, saking cintanya Ibrahim berkata pada bapaknya untuk memintakan ampun Allah untuk bapaknya. Ya. Tapi ketika katakan, wahai Ibrahim, bapakmu itu adalah orang yang menentang aku. Seandainya kamu mintakan ampun kepada sampai 70, tidak akan aku ampuni. Ya. Terus Ibrahim mengatakan, ya Allah, kalau 7 tidak ampun, aku akan tambah lebih dari 70. Saya kepada bapaknya. Kemudian Allah melemparkan seekor bangkai kambing di sebelahnya Ibrahim. Wahai Ibrahim, lihatlah bangkai kambing itu. Ya, apakah engkau senang dengan bangkai kambing itu? Ibrahim berkata, oh tidak, Allah. Allah katakan, bapakmu itu lebih hina dibanding dengan bangkai kambing tadi. Maka kemudian Ibrahim sudah tidak memintakan ampun untuk bapaknya. Jadi cintanya kepada lebih dibandingkan cinta kepada bapaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, yuhibbul mar'a, dan bahwasannya menurut orang lain ilallah, dia itu tidak cinta kecuali karena Allah Ta'ala. Contohnya siapa? Contohnya sahabat Ansor. Sahabat Nabi itu dibagi 2. Yang pertama, sahabat Muhajir, ya, sahabat yang berasal dari Mekah yang hijrah ke Madinah. Contohnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Gitu. Dan ketika dia hijrah ke Madinah dalam keadaan tidak punya apa-apa,
kemudian ditolong oleh orang-orang Ansor. Dalam menolong tadi, orang Ansor itu sampai mau merelakan apa yang dia punya, ya, yang punya sawah, yang punya rumah, direlakan untuk diberikan kepada saudara muhajir yang bisa ke Madinah, tidak pakai jual beli, pakainya pek-pekan. Nah, itu mah dipek saja, bukan dibeli, bukan disewa, dipek. Gitu. Demi cintanya kepada orang muhajir, yang itu dia perintahkan Allah, ya. Oh, cinta kita kepada saudara dia kepada orang, bukan cinta karena maaf saja bagi harta atau yang lain, ya. Nah, kemudian yang ketiga, wahyu roha ayat fil kufri. Dan yang ketiga, dia itu enggan untuk dikembalikan kepada kekafiran, kama yaqulu ayat kota finar, seperti dia enggannya dilemparkan di dalam neraka. Sebagian saudara kita yang maaf, ya. Contohnya Kodoritan dan sebagainya. Ketika dia sudah masuk Islam itu sudah ada penawaran, kamu kembali lagi kepada agama yang lama, nanti tak kasih uang sekian sekian dan sekian, okay. Tapi dia tidak mau, okay. Seandainya umur kita ditawari, Pak Bu, maka bertak kaitin 10 juta dengan mencapai 10 juta, buatan perlu 1 miliar, buatan perlu 100 miliar, saya tak mikir saya 1 triliun. Yang ngomong ini ada betulnya kisah nyata di daerah Palu. Lagi saya dikasih dekat teman saya, ada orang Islam, ya, sakit, kemudian dia dibujuk orang untuk keluar dari Islam dan ditambah, ya Pak, mari Bu, ya, mari sembuh, kemudian beberapa bulan kemudian meninggalkan dunia untuk selama-lamanya, ya. Jadi orang non Islam cuma beberapa bulan, terus mati dalam keadaan kafir. Ya, kita harus yang tadi menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai cinta yang utama. Terus mari kita saling mencinta karena Allah Ta'ala, ya, bukan karena yang lainnya. Dan yang ketiga, jangan sampai kita itu meninggalkan Islam, karena kita akan sama dengan Islam, ya. Terus Allah berfirman di dalam surat Taubah, wahai orang-orang yang beriman, kul, katakanlah Rasulullah, in kana abakukum, jika adalah bapakmu, kakekmu, nenekmu dan sebagainya, wa abnaukum, dan anakmu, cucumu, cicitmu, dan saudara kamu, ya, kakakmu, mbakmu, adikmu, wa ikhwanukum, dan teman-teman kamu, wa azwajukum, dan jodoh-jodohmu, suami istrimu, wa asiratukum, dan warga besarmu, banimu, ya, pakdemu, buktimu, sebagainya, wa amwalun iktartuha, dan harta benda yang kau banggakan, rumahnya, mobilnya, wa tijarun kasadaha, dan bisnis jual beli perdagangan perusahaan yang engkau khawatirkan akan kerugiannya, wa masakin tardunaha, dan tempat tinggalmu, rumahmu, villamu, ya. Nomor 1, ya,
yang kau ridho kepadanya, ahabba ilaikum, itu semuanya lebih kau cintai dibandingkan dengan Allah dan Rasul, ya. Dan jihad berjalan di jalannya, maka fatarabbasu hatta ya'lamu amri, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan perkaranya. Wallahu ma'al muhsinin, dan Allah itu tidak memerintah kepada orang-orang yang fasik. Jadi Bapak Ibu, kalau kita cermati ketika kita lahir di dunia, sebelum kita lahir, ketika umur 4 bulan di kandungan ibu kita, Allah sudah menetapkan rezeki kita dari lahir sampai mati, ya. Rezeki itu sebetulnya tujuannya untuk mempermudah, untuk memaksimalkan tugas dalam rangka ibadah. Kita diberi bapak ibu untuk apa? Untuk berbakti kepadanya supaya dapat pahala. Kita punya anak-anak cucu untuk apa? Untuk kita didik supaya dapat pahala, ya. Kita diberikan harta benda yang tak begitu untuk memakan ibadah, oleh ibadah maliyah, zakat, infak, sedekah, kurban dan sebagainya. Lah kadang-kadang Bapak Ibu, fasilitas itu justru digunakan setan untuk menggoda manusia, sehingga kadang menjadi penghalang dalam beribadah kepada Allah. Kisahnya Nabi SAW diparingi kuda-kuda jumlahnya 1000, kagungan mobil mewah 500 lawe. Sinten Pak? Sultan Hasanah Bolkiah niku mobilnya 500 lawe. KPKP Bu. Kita suatu saat Anda ngelus mudah dilas los siji loro telu 100 ya, sampai datang waktu asar lupa, nanti tekan maghrib baru tahu asar entek, gitu. Kemudian diingatkan Allah, wahai Sulaiman, kenapa engkau lebih cinta pada kuda dibanding dengan aku? Ya, terus Anda merasa bersalah, minta ampun. Kemudian kudanya semua disembelih, dagingnya dibagi pada fakir miskin. Kita dipun bahasan Bu, tumbas motor anyar ngantek ora Jumatan, mergo ngerayain motor anyar, terus didol disodak. Oke Bu ya, sinten wong mriki sinten Bu? Kita kemudian Allah ganti, ya, berikan ganti suatu kendaraan yang lebih cepat dibanding dengan kuda. Wis tanpa makani saged mlumpat kali, Pak. Jenenge kendaraan apa? Angin. Kita coba saja. Jadi kalau kita salah, terus kita bertobat dan kemudian berbaik, Allah akan memberi yang lebih baik. Kalau laksana kita berbaik, ya memang Bapak Ibu sekali lagi, kita itu nggak akan lepas dari namanya nomor kesalahan. Mamingkum ilalama, tidaklah sekarang pasti berbuat namanya lama. Lama itu dosa yang ada sulit untuk dihindari, ya. Setan itu menggoda kita dari depan, belakang, kanan, kiri, ya. Setan misalnya kita nggak bisa melihat setan, maka tentu kita akan apa? Tergoda, Bapak Ibu. Kita makanya kemudian monggo kita semuanya dengan kita ngaji diingatkan, dituturi untuk bisa melepaskan dari godaan setan. Kalau tadi godaan
setan berupa harta benda. Ya, lah kalau kita kemudian kesengsem cinta cintrung kepada yang lain tadi melalui cinta Allah dan Rasulnya dan jalannya, maka nanti kalau sudah datang Allah itu kematian, ya, nek pun sedo kemudian meninggal dunia, meninggalkan dunia dan seisinya, keluarganya, bapak, ibunya, anak, istrinya, gedungnya, kendaraannya, ya, semua ditinggalkan. Dan dia tidak punya apa-apa pun Bapak Ibu. Makanya monggo harta benda dan apapun yang dilakukan itu harus digunakan dalam rangka mewujudkan cinta kita kepada Allah Ta'ala. Ngendikane Mas Gundul atau Mas Gundul, penyanyi saking Surabaya, gitu. Kalau cinta sudah melekat, terus bilang, tai kucing pun rasanya coklat, gitu. Itu katanya Mas Gundul. Kita juga tidak salah. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, apapun yang dibutuhkan Allah mau kita serahkan. Insya Allah akan mengganti dengan yang lebih baik, ya, jiwa raga kita, tenaga kita, ya. Contohnya apa? Untuk sholat 5 waktu ditingkatkan, ya, maaf ya, ditingkatkan mulai dari kuantitas dan kualitasnya, ya. Maaf, yang belum jamaah monggo berjamaah di masjid, usahakan bapak-bapak, ya. Yang sudah berjamaah tapi selesai jadi aliran teladan tidak makan, ya. Monggo terus dimujadai, ya, supaya tidak terlambat dan seterusnya. Sing bersalam terus lewat monggo terus tambah dengan 3 dan sebagainya untuk sholat, ya. Kemudian juga begitu dalam hal infak monggo. Memang kita tidak mudah untuk menghilangkan rasa bangga, tidak mudah. Harus dipaksa. Contohnya, ya, kalau kita usahakan tiap hari infak, nggak punya duit pakai barang, nggak punya barang pakai tenaga, nggak punya tenaga pakai doa, nggak punya apa-apa kowe menang umat ojo rugen ne wong itu adalah sedekah. Ya, usahakan untuk semakin meningkatkan cinta kepada Allah, ya. Terus Nabi bersabda fa wanati nafsi janji, maksudnya demi Allah, ya, la yu'minu ahadukum, saya sampaikan, ya, tidak beriman salah kalian hatta aku na'ba ilahi, sampai aku Nabi Muhammad itu engkau cintai melebihi wawawati dibanding bapakmu dan anak-anakmu, ya. Suatu saat Nabi itu punya pembantu dari anak Yahudi. Suatu saat anaknya itu mati, ya. Terus Nabi menjenguknya, ya. Kemudian Nabi sampaikan, kamu Islamlah, ya. Kamu usah Islam saja. Terus dia lihat bapaknya, ya. Gimana Pak? Bapaknya katakan, anti abal qasim, taatlah kepada Muhammad. Kemudian dia Islam. Kenapa kita harus melakukan Nabi? Beri Bapak Ibu kita, Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu itu paling pola tresno kepada itu hanya pada urusan dunia, sedangkan Nabi itu dunia dan akhirat, ya. Sehingga harus kita cintai Nabi
seandainya ada perintah bapak kita atau anak kita yang bertentangan dengan Nabi, ya kita boleh yang Nabi tadi. Contohnya apa? Dalam hal makan minum lah, ya. Nabi memerintahkan kita untuk makan yang halal dan yang thayyib. Suatu saat kita itu diberi makan barang yang haram oleh bapaknya, dia boleh ini dimakan. Itu karena orang hukum, menek dosa tak tanggung. Maka kita jangan lupa pada bapak kita, ya. Tetap kepada Pak Nabi tadi, ya. Meskipun ada konsekuensinya Pak, ditunduk oleh bapak. Ya, contohnya siapa? Iblis, ya. Iblis itu di nomor bahasanya pun ditunduk nomor tunduk lungo baik tunduk minggat oleh bapak goro-goro iman tadi, ya. Kemudian Bapak Ibu, Nabi itu adalah orang yang dipilih Allah untuk memberikan pendidikan, pembimbingan, keteladanan dalam segala hal, sehingga apapun yang dicontohkan Nabi dan beliau akan memberikan dampak-dampak yang positif dibanding dengan yang lainnya. Contoh aja, bab tidur boleh. Kalau menurut Pak Dokter, kita tidur itu berapa jam baru? Kita 10 nomor 1. Pak Dokter ngendikane 8 jam. Kita niku ben saged istirahat. Tapi kalau Nabi itu kurangilah tidurmu untuk banyak ibadah. Kota singkot satu termasuk saya Bapak Ibu. Pana lupa untung tidak dibutuh bagaimana. Nek ibadah sidik dungane ora patek mandi. Akibatnya jangan banyak fitnahnya, ya. Tapi kalau kita mengurangi tidur untuk ibadah, mengurangi makan untuk puasa, ya. Bosone Jawa niku prihatin. Bapaknya, ibunya gelem prihatin, ya. Anak kan dengan anak-anak yang soleh dan seterusnya Bapak Ibu. Kita wis bapak enek turu napa durluk atau durluk. Bahasanya Pak Plan itu jadi wong durluk niku kaya sepur jarak jauh niku. Kita nek dahar semoga Pak ngapunten. Maka kita Bapak Ibu monggo Nabi itu makannya sekitar paling potu sepertiga potu paling pol. Ya, tidurnya itu paling pol ya sepertiga malam. Ya, makanya kita semuanya monggo ikut pada gaya hidupnya Nabi, insya Allah akan jadi lebih baik. Ya, terus di hadis lain Nabi bersabda, ya. Ketika ada orang Arab bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Nabi, kapan hari kiamat? Terus Rasul bertanya, ma'a datalah, kau kok tanya kiamat? Apa yang kau sekarang untuk menghadapi kiamat? Orang itu berkata, Subhanallah Rasulullah, aku siapkan untuk menghadapi kiamat dengan cara aku cinta kepada dan Rasulnya. Terus Nabi SAW dengan antam aman abada, engkau akan bersama dengan orang yang kau cinta. Jika engkau cinta kepada Rasul, maka besok akhirat kamu akan bersama Rasul. Ya, kalau sing dicintai Fir'aun lainnya bersama Fir'aun. Itu tokoh-tokoh apakah itu tokoh politik, negarawan atau bintang film atau olahraga dan sebagainya, kita jangan menjadikan mereka jadi idola.
Apalagi yang sudah jelas-jelas orang non-Islam misalnya. Kenapa? Karena kita akan dikuat dengan mereka. Ya, kita usahakan menjadikan idola orang yang sudah jelas-jelas surganya, ya. Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat jelas surganya. Ya. Kemudian kita teladani. Cinta Rasul itu diwujudkan dengan apa? Ya, yang pertama mengikuti sunnah-sunnahnya. Yang kedua dengan bersolawat padanya. Ya, itu wujud cintanya dengan cara tadi. Nah, katakan insalamat tabi'u. Jika kamu iman Allah, maka ikutilah aku Nabi. Jika kamu kepadaku, ikutilah Allah akan mencintai dan akan mengampuni pada dosa-dosa kamu. Adalah kalau kita cinta kepada Nabi, ya, tidak cukup mengucapkan I love you, ya. Cinta butuh bukti. Buktinya apa? Mau berkorban dan membantu semuanya bisa menjadi hamba-hamba Allah yang lebih cinta kepada Rasulnya dibanding dengan selain bantuannya. Dan semoga semua apapun yang ada di dunia yang kita miliki dapat kita gunakan sebagai sarana wasilah untuk semakin mendekatkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Demikian yang dosa saya kepada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dengan majelis subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.